Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, bagi yang bertanya dan bagi yang mengharapkan open mainnet Pi Network, kalian wajib menyimak video ini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada sebuah artikel ya yang membahas Pi Network buka suara, jelaskan syarat agar open mainnet lebih cepat. Oke. Nah, open mainnet ini kan menjadi trending topik ya, pembahasan di kalangan para pioner di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga ya teman-teman ya. Dan open mainnet ini sesuatu yang sangat dinanti-nantikan sekali ya teman-teman ya. Oke, tidak munafik ya teman-teman ya, tidak munafik bahwa saya, Anda, bahkan semuanya menanti-nantikan open mainnet. Oke, di sini artikelnya Pi Network buka suara, jelaskan syarat agar open mainnet lebih cepat. Nah, ini ya teman-teman. Di sini core team dan Nicholas sudah berbicara ya. Syarat open mainnet agar lebih cepat itu apa? Oke, mari kita bahas langsung, guys. Oke, di sini Pi Network ya diwakili oleh salah satu seorang pendirinya, Nicholas Kokalis, membagikan video terbaru di hari ulang tahun aplikasi penambang aset kripto tersebut. Pada video yang dibagikan di halaman depan aplikasi, Pi membeberkan sinyal agar open mainnet yang ditunggu tiba lebih cepat. Oke ya, mari kita bahas lebih lanjut. Menurutnya, tiga komponen utama Pi Network harus bekerja sama ya, atau bersama-sama pada tahap fase mainnet tertutup. Nah, ini ya teman-teman. Oke, jika core team, pioneers, dan developer community mencapai tujuan dalam mainnet tertutup, maka segera merilis mainnet terbuka. Menurut Nicholas Kokalis, setidaknya ada dua tujuan utama yang harus dicapai oleh komunitas Pi Network pada mainnet tertutup. Oke, ini kalian simak ya teman-teman ya. Jadi supaya kita atau saya, Anda semuanya tidak terlalu mengharap-harapkan open mainnet ya. Oke, pertama, identitas KYC massal dari puluhan juta pioner. Nah, ini ya, diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke blockchain Pi. Oke, di sini ya. Di sini adalah fokusnya adalah KYC massal ya. Dan KYC massal di sini sudah mulai diluncurkan ya. Teman-teman pioner yang sudah KYC bisa mengundang referral ya, bisa mengundang referralnya untuk melakukan KYC. Dan kemarin sudah saya bagikan di videonya ya, bagaimana cara mengundang teman-temannya agar segera KYC, guys. Kemudian di sini diikuti dengan migrasi saldo penambangan seluler mereka ke blockchain Pi. Nah, itu ya. Jadi kalian jangan lupa ya, cek di mainnet checklist ya, apakah sudah lengkap, apakah sudah terkonfirmasi wallet kalian ya. Segera dicek kembali. Oke, orang-orang ke KYC dan memindahkan Pi mereka ke blockchain. Kemudian di sini, kemudian pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi yang kini digarap oleh developer community. Nah, ini utilitas ya, pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi. Nah, untuk utilitas ini terdiri dari marketplace ya teman-teman, kemudian game, kemudian e-commerce, kemudian masih banyak lagi ya teman-teman ya, masih banyak lagi. Nah, itu pioner harus berkontribusi di situ ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang ada kemampuan bisa membuat aplikasi, kemudian kalau kalian ada ide-ide silahkan kalian ajukan dan kalian buat ya teman-teman ya. Pada kesempatan itu, Pi memperkenalkan dua program duta pembuatan utilitas baru, yakni duta ekosistem dan duta bisnis lokal. Oke ya. Di sini duta ekosistem diharapkan untuk secara proaktif
mengidentifikasi, menjangkau, dan terlibat dengan pengembang di jaringan pribadi dan profesional mereka sendiri yang dapat membangun aplikasi Pi baru atau yang membuat aplikasi yang ada kompatibel dengan Pi. Oke ya. Kemudian duta bisnis lokal diharapkan untuk membawa bisnis ke Pi. Oke. Jadi apa ya, Nicholas ini lebih ke membawa manfaat untuk para pioner ya teman-teman ya. Jadi koin yang kita mining ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk para pioner ya. Lebih ke situ ya teman-teman ya. Oke, banyak bisnis lokal kecil di banyak bagian dunia sudah menerima Pi sebagai bentuk pembayaran untuk barang dan jasa nyata. Oke ya. Kalau kita lihat informasi di Twitter, kemudian di YouTube ya, memang sudah banyak ya, sudah banyak para pioner di seluruh dunia ya, bukan seluruh dunia ya, di negara yang mining Pi network sudah banyak yang melakukan barter ya atau peer to peer dari koin Pi ini guys. Oke, kemudian pioner dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan bisnis baru semacam itu. Kami bergantung pada semua orang di komunitas Pi untuk berkumpul dan berkolaborasi menuju tujuan bersama untuk mendekatkan kami ke Open Mainnet tutupnya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi Nicholas sangat berharap para pioner itu berkontribusi di ekosistem dan di utilitas ya teman-teman ya. Nah bagi kalian yang tidak bisa membuat aplikasi, tidak bisa berkontribusi di apa ya, intinya bagi kalian ya yang tidak mengikuti hackathon, tidak terlibat dalam pembuatan aplikasi utilitas Pi, kalian bisa berkontribusi dengan cara apa? Dengan cara menjadi validator. Nah itu ya teman-teman ya, yang masih jadi pembahasan ini kan validator ya. Validator kita ini kayaknya sedikit sekali ya teman-teman ya. Karena core team sendiri sudah menjelaskan banyak atau tidaknya yang lolos KYC di negara kita ya, itu tergantung dari banyaknya validator di negara kita atau tidak. Nah masalahnya ya teman-teman ya, masalahnya adalah banyak para kawan-kawan pioner kita yang sudah lolos KYC dan tidak menjadi validator guys. Nah itu ya. Makanya saya berharap untuk teman-teman yang sudah lolos KYC segera kalian menjadi validator dan bantu supaya banyak kawan-kawan kita yang KYC. Oke ya teman-teman. Oke, ini aja dulu informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berkontribusi bersama-sama di jaringan Pi ini guys, agar supaya proyek ini cepat selesai dan semuanya bisa open mainnet ya. Oke, sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.